Di tengah gemerlap istana Mesir yang mewah, seorang wanita duduk di singgasana emasnya. Wajahnya penuh pesona, kecerdasannya luar biasa, dan ambisinya tak tertandingi. Dialah Cleopatra VII, penguasa terakhir Mesir dari dinasti Ptolemaik. Wanita yang mengguncang dunia dengan kecantikannya, dan juga dengan politik serta cintanya. Namun, kisah Cleopatra bukan hanya tentang seorang ratu cantik. Ini adalah kisah cinta, pengkhianatan, dan ambisi yang melibatkan dua pria paling berkuasa di Romawi, Julius Caesar dan Marcus Antonius. Dua pria yang jatuh cinta padanya. Dua pria yang bersedia mengorbankan segalanya demi dirinya. Dua pria yang akhirnya hancur karenanya. Bagaimana kisah ini bermula? Tahun 48 sebelum Masehi, Mesir sedang dilanda kekacauan. Cleopatra yang masih muda diusir dari istana oleh adiknya, Ptolemy XIII, yang merebut tahta dengan dukungan para penasihatnya. Namun, Cleopatra bukan wanita yang mudah menyerah. Dengan kecerdikan luar biasa, ia merencanakan langkah besar untuk merebut kembali tahtanya. Saat itu, Julius Caesar, pemimpin terkuat di Romawi, tiba di Mesir. Dia datang bukan hanya untuk berperang, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik politik yang sedang berlangsung di wilayah itu. Cleopatra melihat ini sebagai kesempatan emas. Menurut legenda, Cleopatra menyusup ke istana tempat Caesar tinggal. Ia menyelundupkan dirinya dengan cara membungkus tubuhnya dalam karpet dan membiarkan pelayannya membawanya ke hadapan Caesar. Saat karpet dibuka, Cleopatra muncul dengan keanggunannya yang luar biasa. Rambut hitam panjang, mata tajam, dan senyum menggoda. Caesar yang sudah berusia lebih dari 50 tahun terpikat. Cleopatra dengan kecerdasan dan daya tariknya, dengan cepat memenangkan hatinya. Malam itu menjadi awal hubungan mereka. Hubungan yang tidak hanya didasarkan pada gairah, tetapi juga pada ambisi politik. Dengan bantuan Caesar, Cleopatra berhasil mengalahkan Ptolemy XIII dan merebut kembali tahtanya. Sebagai tanda cintanya, ia melahirkan seorang putra yang diberi nama Caesarion, yang diyakini sebagai anak dari Julius Caesar. Namun, cinta mereka tak bertahan lama. Pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar terbunuh dalam sebuah konspirasi di Senat Romawi. Cleopatra yang sedang berada di Mesir, kehilangan sekutu terkuatnya. Tanpa Caesar, Cleopatra menjadi rentan. Ia mencoba mempertahankan kekuatannya di Mesir sambil mengamati perkembangan di Romawi. Namun, situasi semakin berbahaya. Romawi terpecah dalam perang saudara antara dua faksi, Octavianus, keponakan Caesar, dan Marcus Antonius, salah satu jenderal kepercayaan Caesar. Disinilah Cleopatra melihat kesempatan lain. Beberapa tahun kemudian, Cleopatra mengundang Marcus Antonius ke Mesir. Antonius, seorang jenderal tangguh dan pemimpin yang karismatik, datang ke Alexandria tanpa menyadari bahwa ia akan jatuh ke dalam pesona Cleopatra. Cleopatra menyambutnya dengan kemewahan yang belum pernah ia lihat. Dia muncul di atas kapal emas yang dihiasi sutra dan berlian, dengan tubuh beraroma wangi dan pakaian serba ungu, warna yang hanya digunakan oleh para dewa. Antonius yang terkenal sebagai prajurit tangguh pun tak bisa menahan pesonanya. Hubungan mereka berkembang menjadi cinta yang penuh gairah. Mereka menghabiskan malam-malam panjang dengan pesta, diskusi politik, dan strategi perang. Antonius bahkan mengabaikan tugasnya di Romawi demi Cleopatra. Namun cinta mereka bukan sekadar asmara biasa. Ini adalah persekutuan politik. Antonius butuh dukungan Mesir untuk perang melawan Octavianus. Sedangkan Cleopatra ingin mempertahankan kekuasaannya dan melihat anaknya, Caesarion, menjadi pewaris sah Julius Caesar. Tapi tak semua orang di Romawi menyukai hubungan mereka. Tahun 32 sebelum Masehi, Octavianus menyatakan perang terhadap Cleopatra dan Antonius. Armada Romawi bertempur melawan pasukan gabungan Mesir dan Romawi dalam pertempuran Actium, 31 sebelum Masehi. Namun, Cleopatra dan Antonius kalah. Antonius yang hancur karena kekalahannya mendapat berita palsu bahwa Cleopatra telah meninggal. Dalam keputusasaan, ia menusukkan pedangnya ke perutnya sendiri.
Saat ia terbaring sekarat, Cleopatra berlari kepadanya, menangis dan memeluk tubuhnya yang berlumuran darah. "Jangan tinggalkan aku, Antonius," bisiknya, tapi semuanya sudah terlambat. Antonius meninggal di pelukannya. Cleopatra kini sendirian. Octavianus menangkapnya, tapi ia menolak hidup sebagai tawanan. Ia memilih cara yang lebih dramatis untuk mengakhiri hidupnya. Menurut legenda, Cleopatra membiarkan seekor ular kobra menggigit dirinya di dalam kamar mewahnya. Dengan penuh martabat, ia duduk di singgasananya, mengenakan mahkota emas, dan menunggu ajal menjemput. Beberapa saat kemudian, tubuhnya terkulai. Cleopatra, ratu yang pernah menguasai dunia dengan kecantikan dan kecerdasannya, telah tiada. Kematian Cleopatra menandai akhir dari dinasti Ptolemaic dan Mesir yang akhirnya jatuh ke tangan Romawi. Caesarion, putranya dengan Julius Caesar, dibunuh oleh pasukan Octavianus, memastikan bahwa tak ada lagi keturunan Cleopatra yang bisa menuntut tahta. Namun, kisahnya tidak pernah dilupakan. Cleopatra tetap menjadi simbol wanita yang kuat, cerdas, dan penuh ambisi. Cintanya kepada dua pria paling berkuasa di dunia bukan hanya kisah asmara biasa, tetapi juga kisah politik, strategi, dan pengorbanan. Apakah Cleopatra benar-benar mencintai Julius Caesar dan Antonius? Ataukah semuanya hanya bagian dari permainannya untuk bertahan hidup? Satu hal yang pasti, ia telah mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu wanita paling berpengaruh sepanjang masa.